Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alvin Barata dalam program Inner Eyes. Malam ini saya sudah berada di Rumah Angker, Ciputat, Tangerang Selatan. Malam ini saya tidak hanya sendiri, saya sudah ditemani oleh beberapa rekan saya. Ada Kak Mei dari Tangsel Acting Class. Bisa bergabung dengan saya, Kak Mei. Selamat malam, Kak Mei. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Mei, apakah ini pengalaman pertama dari Kak Mei untuk mengikuti program misteri atau pernah ada pengalaman lain? Iya, malam ini malam pertama sekali saya mengalami. Oke. Bagaimana perasaan Kak Mei? Ya agak sedikit, gimana ya? Sedikit agak-agak ngeri juga sih. Baik. Oke, Kak Mei. Di sini kita juga sudah ada beberapa rekan saya. Ada Teh Maya Safira sebagai penerawang kita. Bisa bergabung Teh Maya? Selamat malam Teh Maya Safira. Selamat malam. Apa kabar Teh Maya? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Baik, Teh Maya. Di sini kita juga sudah ada rekan kita satu lagi. Ada Abah TB Burhanuddin sebagai spiritual kita malam ini. Bisa bergabung Abah TB Burhanuddin. Selamat malam Abah TB. Bagaimana Abah TB kabarnya? Alhamdulillah sehat. Halnya hari demi hari tetap semangat. Iya. Indah. Ya. Baik semuanya. Malam ini kita sudah tepat di depan Rumah Angker di Ciputat, Tangerang Selatan. Saya ingin bertanya kepada Teh Maya Safira. Bagaimana Teh Maya? Apa yang Teh Maya lihat sebelum kita eksplor lebih dalam? Malam ini alhamdulillah ya kita dapat view-nya lagi, dapat tempat yang luar biasa ya menurut saya. Banyak juga sih yang tadi juga sempat di awal juga udah mulai ingin berinteraksi dengan saya, khususnya misalkan dia mencoba memanggil dari depan, khususnya dari depan. Baik, kalau dari Abah TB bagaimana? Apa yang disampaikan Teh Maya itu sangat tepat. Karena gimana pun juga, seperti halnya yang pernah saya sampaikan pada episode pertama, Ya. kalau suatu bangunan tempat yang memang sudah lama tidak didomisili, itu tempat makhluk halus secara otomatis. Jadi seperti itu. Baik, untuk teman-teman juga semuanya, kita sudah swab ya, yang pasti sebelum kita memulai syuting ini. Dan ini episode kedua dari program Inner Eyes. Untuk teman-teman, kalau ada yang mau memakai masker, silakan, ataupun tidak, silakan juga, karena di dalam sangat berdebu. Betul. Jadi semuanya, sekali lagi saya ingatkan, untuk teman-teman, ada yang ingin memakai masker, silakan, atau tidak pun silakan. Baik rekan-rekan, sebelum kita memulai eksplor ke dalam, kita berdoa dulu agar acara ini diberikan keselamatan, kelancaran, dan sukses. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, mungkin kita langsung ke dalam saja semuanya dari sini. Mari. Gimana Kak Mei, perasaan Kak Mei syuting pertama di program Inner Eyes? Sangat-sangat mengerikan. Awal pertama juga sudah agak-agak merinding ya tadi. Ya, jadi ya saya juga ingin tahu juga ya, maksudnya selanjutnya ini seperti apa. Iya. Abah TB melihat pohon besar ini, Abah TB, sepertinya cukup kuat sekali energinya ya Abah TB. Menurut Abah TB seperti apa ini? Ya, nanti kita coba buktikan
sesungguhnya ini merupakan awal pintu masuk. Oke. Jadi coba nanti kalau memang di sini kita lihat ada sesuatu kekuatan, Ya. nanti Oke, baik. Kita coba langsung ya, Bos ya. kita coba langsung mendeteksi apakah memang benar ya. Di sini tempat berdirinya makhluk goib ya, yang merupakan sesosok perwujudan seorang yang tingginya sekitar kurang lebih 2 meter ya. Mungkin, 2,5 ya, ini kemungkinan pada saat itu tempat ini desain oleh penghuninya ya, selaku mediasi yang memang pada saat beliau ada di rumah ini dipasang ya. Persis di berdiri depan sini ya. Ya, Pak, ini persis di depan posisi kita. Oke, baik. Bisa disebut makhluk ini seperti apa, Abah? Jadi makhluk ini sebentar. Oh. Jadi ternyata mohon maaf, ini dia semacam 2 meteran ya, bermakhluk hitam. Ya. Kita tunggu dulu. Kalau memang sudah diperbolehkan, berarti ini media akan berputar ke kanan. Kalau ke kiri kita jangan dulu. Bentar. Ayo. Silakan. Oke. Baik, pemirsa. Oh, Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Ini kenapa, Abah? Ini merupakan tempat ya, pintu. Jadi pintu tangga menuju rumah di atas sana. Ya. Jelas di sini ada penjagaan. Dan ini memang sengaja atau tidak sengaja dipasang ya. Oke. Dipasang. Jadi siapapun yang hadir ke tempat ini, jikalau tidak ada rasa ya, kita tidak istighfar dalam hati, Ya. ini semacam ranjau Iya, ranjau dalam goib. betul. Jadi saya sebenarnya agak melihat sisi patung tadi, ada paduan dari sisi yang tempurung ada di sini. Jadi ini berupa tempurung yang sengaja ditanam karena mungkin dulunya kantor atau apa, Ya. beliau pasang. Jadi mungkin, nah ini menandakan beliau berputar ke kiri. Kalau ke kiri, beliau mengawali hal yang tidak suka. Sebentar. Kalau mundur dulu, mundur. Nih, kemudian ya, alhamdulillah sentral ini kita diperbolehkan ya. Kalau seperti ini menandakan bahwa iya Kita dibolehkan masuk ya, Pak? diperbolehkan. Tapi tolong kita tetap ikuti prosedurnya saja. Baik. Ya.
mungkin seperti yang tadi saya berasa seperti itu tadi Abah. Iya. Mungkin karena saya belum izin atau Iya. Karena kan masing-masing diri kita seharusnya kita berbicara dalam nurani kita. Kami mohon izin. Ya. berarti kita bisa melanjutkan eksplor ke dalam nih. Bisa, Abah, ya? bisa diperbolehkan sama beliau. Baik, baik. Ya. Baik. Oke. Ayo silakan rekan. Kita lanjut ke dalam. Baik pemirsa, tadi sedikit ada kejadian yang cukup menarik buat saya. Saya seperti ditarik dan makhluk ini berbentuk cukup tinggi besar ya, Bapak ya. Dan di sini adalah penjaga pintu dari rumah ini. Baik semuanya, kita langsung eksplor ke dalam. Kita contoh lihat ya. Ya, ya. Ini siloka macam patung yang seperti ini dengan mulut tertonyong, Ya. berarti meniup, berarti mengusir bagi yang tidak diundang. Betul. Ya, jadi seperti itu. Ini kita bisa Simbol, ini ada bisa simbol. merupakan simbol. Simbol Lalu wadah ada ditaruhnya di sekitar sini. Ya, yang tadi Berarti menjaganya ya. patung ini sangat berpengaruh sekali ya. berpengaruh. Ini ada makna, Ya, lanjut. Ayo, silakan. Hati-hati. Hati-hati untuk meter ya. Ini kita sudah benar-benar di depan pintu masuk dari rumah ini. Di ruang pertama ini terlihat lebih jeblak sekali ya, seperti aula ya. Kenapa? Ini lah siapa ini? Assalamualaikum. Dengan siapa? Kami di sini untuk silaturahmi. Dengan kehadiran kita di sini, kalau belum tahu, apakah Anda sedikit terganggu dengan kehadiran kita? Coba lihat. Halo, sangat tenang. Kami manusia, kaum makhluk, bahwa di antara kita adalah ciptaan Allah Subhanahu. Ini rumah saya. Ya, aku bersilaturahmi. Kami bersilaturahmi. Ya, jangan engkau ganggu kami. Kalian sama saja dengan yang lainnya. Tidak. Kamu jangan Anda agar tidak memberikan suatu kata yang tidak baik. Ya. Rasakan energi ini. Rasakan. Kami orang baik atau bukan? Kami manusia buruk atau bukan? Rasakan. Tak lepas tangan Anda. Rasakan. Jawab. Silakan jawab. Apakah kami tidak baik? Kalau kami tidak baik, tidak akan kami dosa. Ya, benar. Berusaha tenang. Kita sama-sama makhluk ciptaan Allah. Boleh aku bertanya, dengan siapa? Siapa? Santo. Ya. Kenapa Santo ada di sini? Saya di sini jaga rumah. Apakah Santo terusik? Saya terus dengan manusia. Ya, tapi manusia yang seperti apa dulu? Kalian semuanya ngambil Bu di sini. Ngambil. Buka. Saya diperintahkan sama Nyai tidak boleh ngambil di sini. Saya mau bertanya. Silakan. Maksudnya yang diambil seperti apa? Entah barang-barang atau seperti apa? Semuanya. Apakah barang-barang yang diambil itu memang barang yang sangat berharga? Iya. Itu kepunyaan Nyai, tidak boleh diambil siapapun. Ya. Apakah kami mengambil itu? Jawab. Mana tunjukkan energi kamu? Hah? Lihat aku ini. Siapa aku ini? Jawab. Jawab. Lam ha pam. Ngerti? Bismillah.
pemirsa, baru saja sebelum kita memasuki pintu utama, Teh Maya Safira sudah dimasuki dengan sosok tadi siapa? Santoso. Santos. Makhluk ini mungkin sedikit salah paham dengan kedatangan kita, Pak ya. Ya seperti hanya yang tadi, Santoso ini bangsa jin, Iya. ya, yang 2,5 meter. Iya. Beliau diberi nama, Hmm. lalu ditanam di sana, tujuannya untuk menetralisir kantor ini tersebut pada saat itu. Ya, Ya. jadi seperti itu. Jadi kedatangan kita sedikit terusik dengan penunggu yang di bawah ya, apa ya? Penjaga Jadi pintu ya? iya, jadi mungkin sedikit ada ketidakterimaan karena Santo ini sudah diberi amanat dengan nyai yang tadi dia sebut. Beberapa barang di sini banyak yang hilang dan banyak yang mencuri. Baik, Teh Maya, bagaimana? Sudah? Sudah Fit? Sudah enak? Oke. Oke. Minum ya. Minum lagi. Udah di dulu sedikit ya. Iya. Baik, Teh Maya, sudah pulih kembali ya saya. Dah. Lumayan cukup segar ya. Alhamdulillah. Ya. Bisa diceritakan Teh Maya tadi kenapa tiba-tiba Teh Maya merasakan seperti ada yang mau masuk ke Teh Maya? Sebenarnya kita kan kemarin ada permisi ya di sini, dan saya coba berkomunikasi dengan sosok nyai yang posisinya ada di depan, Iya. di patung kuda. Kita memang, beliau memang sudah lama sekali, itu kurang lebihnya tahun belasan ya, Iya. dia memang di situ. Jadi dia melihat pergerakan dari generasi pertama, kedua, dan ketiga, dia memang ada di sana. Iya, baik. Sedikit saya mau menjelaskan juga, rumah ini itu memang memiliki banyak ruangan. Dari baru pintu masuk aja kita sudah melihat ada 3 pintu kamar ya. Dan di belakang sana memiliki satu basement yang memang sudah lama tidak dipakai. Ada kolam renang juga di situ. Dan saya mendengar sedikit kalau di belakang sana itu sempat ada kejadian pembantu yang memang bunuh diri, loncat dari lantai 2. Jadi kita langsung eksplor ke dalam aja ya, semuanya ya. Terutama ke kamar ini kita coba lihat satu-satu. Di sini juga sudah mulai terasa banget ya. Iya, betul. Nah, ini ruangan pertama. Assalamualaikum. Nah, ini sepertinya memang kamar utama ya. Langsung melihat ada kaca 2, ini kayaknya view untuk ke taman sebelah sana, Mas Ebe. Dari Teh Maya melihat kamar utama ini seperti apa? Saya izin pakai masker ya, karena ini udah Iya. ada debu dikit. Iya. Dalam sini memang bekas kamar, ya, banyak mungkin karena sudah lama tidak terhuni, terjamah, jadinya kan bisa dilihat di sini juga. Dan dari sana memang mereka berinteraksi. Kebanyakan di sini yang saya lihat adalah wanita. Wanita ya? Iya, memang wanita yang keluar masuk, bukan manusia ini ya, tapi kira dia lebih dominannya sebelah sana dan sebelah sana. Iya. Dan memang rumah ini mungkin berkali-kali sempat menjadi suatu kantor juga ya, karena yang seperti kita lihat di sini berantakan banget, banyak berupa cek-cek juga ya, Iya, atau kertas-kertas yang lain di sini. Nah, dari Kak Mei, bagaimana Kak Mei? Apa yang sudah dirasakan oleh Kak Mei ini? Dari tadi saya merinding terus ya, merinding disco. Merinding disco, Iya. gitu. Apalagi tadi melihat Teh Maya seperti tadi itu, aduh, saya benar-benar kaget banget.
tambah takut aja deh. Iya, tapi tetap masih penasaran ya sampai akhir syuting hari ini. Betul. Iya. Baik, ini udah cukup jelas ya di ruang utama ini ya, Abah. Coba kita deteksi dulu ya. Baik, boleh. Apakah tempat ini ada sesuatu domisili yang Iya. awalnya karena waktu kosong, apakah bangsa Jin berdomisili di tempat Iya. ini? Ya. Dan Mari memang sama-sama di sini juga padahal banyak pembuangan udara ya, Iya, tetapi panas. panas banget ya, karena memang dia sudah mengetahui dengan kedatangannya Iya, kita. Ya. betul. Baik, silakan Abah. coba ya. Ini kita buktikan Ya. ya. Nah, ini tidak berarti di sini tidak ada tempat di mana para bangsa-bangsa Jin di ruangan Utama ini ya. Hanya singgah aja yang keluar Ya, masuk jadi ini bukan merupakan tempat domisili Iya. dari para bangsa-bangsa makhluk Makhluk halus ya. halus. Nah ini kalau kita lihat ini menuju ya, Baik. dia akan mengajak kita untuk berjalan. Kita lihat ya kemana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia menarik ke ruangan yang kedua ini ya, Iya. Mas Debe ya. Ini Ada apa nih di ruangan yang kedua ini? kalau kita lihat ya, ini maaf ya, rupanya tempat ya di mana Oke, baik. berdomisilinya ya Hmm. sosok makhluk ya yang ada di sini ya. Ini kita terasa sekali ya. Sangat keras. Jadi bagaimana dimensi yang kita gunakan ini fakta ya, dan tidak bisa direka-reka. Iya. Baik. Saya mau bicara dulu dengan pemirsa. Bang. Di ruangan yang kedua ini ya, sangat mengajak kita untuk mengetahui seberapa kuat energi yang ada di sini ya, Pak ya. Iya. Bisa lihat juga di luar sana benar-benar menunjukkan view taman seperti di ruang utama. Tapi di sini lebih kuat banget, udaranya melebihi di kamar pertama. Padahal semua terbuka jelas ya, tapi kita benar-benar sangat sedikit sesak ya. Ya. Ini padahal terbuka ya, beda Iya, sama yang di iya, sebelah. Di iya. sebelah masih ada kaca, ini nggak ada sama sekali. Sama sekali. Belum. Jadi harusnya ada udara yang masuk, tapi di Iya. sini benar-benar yang Seperti kita- tertutup Ya, gitu. benar. Dan bisa dilihat energi ini sangat kuat juga. Jadi mohon maaf sebentar ya. Ya, baik. Pak. Ini ternyata ada sesosok makhluk ya, Hmm. ingin berbicara ya Ya, kepada di antara kita. oke, baik. Jadi seperti itu. Mungkin ada keluh kesah ya, karena beliau gimana pun juga makhluk ya, sama seperti kita. Ada keluh kesah Ya, Minta. karena makhluk ya dengan manusia itu memang sangat-sangat berbeda. Kalau kita memiliki sisi fisik ya, beliau tidak memiliki sisi fisik ya, sedangkan berkomunikasinya pun kita kalau tidak menggunakan suatu momen media ini kita tidak akan bisa tahu yang sebenarnya, seperti halnya tadi yang terjadi pada di saat di ruangan sana di Iya. tangga itu kan secara langsung Hmm. berbicara. Iya. Ini karena sudah ada apa yang disampaikan tadi, sudah ada hal-hal Iya. negatif di ruangan di lokasi ini, pencurian Iya. yang terjadi pada saat itu. Berarti seperti punak-punak ya? Apa Iya, ya? dia ingin menyampaikan sesuatu yang tidak bisa disampaikan. Iya. Jadi dia mungkin mencoba mengajak interaksi ya, mencoba mengajak berkomunikasi dengan salah satu di antara kita. Iya. Itu kenapa atau bisakah di antara kita di sini ya bisa membantu dia gitu loh. Kenapa dia bisa terperangkap di sini atau
kenapa dia bisa meninggal di sini Iya. gitu. Itu yang Ini saya. cobalah ya. Ini kita bukan mengada-ngada ya. Iya. Ini fakta. Beliau sudah sangat ingin mencurahkan ya. Kalau lihat Iya, sangat kuat ya. sangat kuat dimensi. Iya. Nah, mohon maaf ya saya ketengahkan. Nah, ini kita lihat. Baik. Cukup kencang sekali ya, Pak ya. Iya. Mungkin kita bisa langsung dengar apapun itu unek-uneknya dari makhluk yang ingin disampaikan kepada kita, Pak. Oke. Jadi silakan di antara selfie, Teteh, Ya, atau Teh Maya, agar kita mengetahui apa sih sebenarnya. ya. Sepertinya Teh Maya ini sudah, Ya. ya, sepertinya sudah masuk di dalam tubuh Teh Maya. Sebentar, di saat masuk ini pun boleh kita lihat berhenti. Iya, Ini tidak ada bergerak. baik, baik. Baik pemirsa, Teh Maya lagi-lagi sudah dimasuki dengan makhluk halus yang ada di ruangan kedua ini ya, Pak ya. Ya. Kak, ya. Dan makhluk ini memiliki beberapa unek-unek yang ingin disampaikan kepada kita agar kita mewakili lah, bisa dibilang seperti itu. Langsung saja bisa dikomunikasikan. Assalamualaikum. Bismillah. Salam alaika. Assalamualaikum. Kenapa Anda tidak menjawab? Bisu. Ya, kenapa bisu? Wijaya. Sudah lama. Ada 10 tahun. Belum lama. Anda bisa menjelaskan kepada kami kenapa Anda sampai dijahit mulutnya dan siapa yang menjahit Anda? Kenapa, Pak? Sepertinya makhluk ini sedikit takut ya. Jadi ini mungkin Ya, pada saat terdahulu yang ada saat ini adalah sangat mengetahui seluk-beluk yang ada di sini. makhluk ini. Ya, sehingga ada sesuatu tragedi yang menimpa diri. Ada hal yang diketahui yang tidak boleh layaknya umum mengetahui. Saya boleh tanya, apakah Anda ruh manusia? Anda bangsa jin? Itu adalah bangsa jin. Ya. Senang di tempat ini. Jadi tidak sedikit susah untuk berkomunikasi ya ternyata, Pak ya. Jadi ketika kita mengetahui makhluk ini ternyata dulunya sempat dijahit mungkin mulutnya ya. Ya, jadi gini, ada sesuatu ya, kekuatan dimensi spiritual, ya, berdasarkan riwayat Nabi besar kita Nabi Sulaiman yang menguasai bangsa ini. Jadi sesosok spiritual ini memahami hal tersebut, Ya. ya, kalau bisa disampaikan tasawuf, sehingga menguasai bangsa jin. Ya, Iya. jadi kriteria jin ini kan bermacam-macam. Iya. Jadi dengan orang spiritual diikat. Iya. Mau dibuka bungkamannya? Sangat sedih sekali ya. Mau? Sangat sedih sekali. Sumpah atas nama Allah. Bisa dibantu, Pak? Ya. Semoga bisa lancar. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum. Sudah bisa berkomunikasi. Ya? Silakan berkomunikasi. Ya. Saya kalau boleh tahu berbicara dengan siapa? Nama kamu siapa? Kenapa? Tidak memberi Iya. namanya. Takut ya. Di sini berarti ada sesosok ya yang memang raja bin raja atau ratu bin ratu. Iya. Ya sudah. Ya. Kamu istirahat dah. Sudah ya. Sudah. Ini ternyata beliau sesosok yang memang sebentar.
Jadi intinya seperti ini. Beliau seorang pengikut ya. Iya. Sama seperti halnya zaman Nabi Sulaiman itu kan ada wal mulki lahi. Ruh raja dan ruh ratu. Iya. Ya. Jadi seperti itu. Iya. Ya. Jadi memang mereka juga ingin mengetahui segala sesuatu sangat takut sekali ya. Iya. Karena terkuncinya jangan sampai kalau diberikan suatu titik ilmu, suatu kehadiran, sehingga dia berbicara. Jadi seperti itu. Ya, Baik pemirsa, makhluk yang barusan saja memasuki Teh Maya Safira, ternyata makhluk ini tidak ingin berbicara sama sekali ya, Mbak ya. Karena ada orang yang memang menjaga si makhluk tersebut ya, Mbak ya, untuk tidak bisa membongkar rahasia yang ada di dalam rumah ini. Kita semakin penasaran sekali nih, Mbak. Teh Maya, gimana? Ini kalau saya lihat ya, dia sangat kasihan. Iya, iya. Dia ingin berusaha berbicara, tapi nggak bisa gitu loh. Iya. Jadi kayak, gimana ya? Benar-benar kayak dijahit gitu bibirnya, mulutnya, jadi nggak boleh. Mungkin dia ingin keluar juga dari sini, akhirnya nggak bisa, dan salah satunya daripada kalau biasanya dia keluar, ya lebih baik saya jahit lah mulutnya gitu loh. Kejam sekali. Iya, makanya dia kayak merasa kesakitan sekali gitu, merasa ingin berbicara tapi gimana gitu. Kita belum lama ya, baru saja memasuki di dua ruangan ini sudah membuat kita makin penasaran sekali nih. Tetap penasaran sekali karena masih banyak lokasi-lokasi tempat yang memang kita explore ya di dalam sana, dan kita juga harus menemukan jawaban dari kunci-kunci yang barusan dari makhluk ini seperti apa. Kita juga penasaran bagi. Ini kayaknya akan ada kayak benang merahnya nanti ya. Iya. Kayaknya ini awalnya kenapa dia mulutnya itu dijahit, kenapa nggak? Kita bisa nanti bisa kita lihat ya. Bisa kita bantu juga cari jawabannya ya. Ya baik pemirsa, terus mungkin kalian juga penasaran ya dengan eksplornya kita malam ini seperti apa. Ikutin terus jejak kita ya pada malam ini. Kita ke ruangan selanjutnya. Jangan ada tidak terlalu besar. Kita berselawat Nabi. Nah, Kak Mei, dari tadi saya lihat kenapa sedikit kurang banyak pertanyaan. Kenapa Kak Mei? Apakah benar rasa yang aneh-aneh? Iya. Pertama kali ya, mungkin saya masih nervous, terus masih gimana ya? Masih shock, apalagi kayak kemarin seperti tadi kedua kali ya. Jadi ini saya jadi deg-degan ya. Tadi yang dari Kak Mei lihat sendiri itu yang kedua tema ya, dimasuki oleh makhluk halus ya. Itu kan seperti yang kita lihat ya, mulutnya dikunci gitu kan. Bagaimana melihat? Iya, kayaknya sedih sekali ya kalau saya lihat itu, kayak tertekan gitu ya. Kayak benar-benar dia pengen mencurahkan isi hati, cuma nggak bisa gitu ya. Baik Abah, mungkin bisa dimainkan lagi supaya kita bisa mengetahui energi di sini seperti apa, dan kita juga akan memasuki lorong yang sampai sini. Ya. Sepertinya memang ditujukan untuk masuk di lorong itu ya, Pak ya. Ya. Kalau dia bergeraknya terlalu rendah, Iya. berarti jalan. Kalau sudah besar, berarti menunjukkan bahwa ada sesuatu. Artinya Tidak ya? ya, Oke. sekitar. Justru Iya, dia menuju memang ke sana, ya, Sudah tetap ke sana ya. tetap ke sana. Oke. Ini dari tadi memang kita diajak untuk terus gerakan getaran sangat kuat ya,
kita diarahkan. Iya. Dan dari tadi pun setelah kita memasuki lorong ini, Ya. saya sedikit merasa ya dan mendengar ada beberapa seperti orang yang berjalan gitu ya, berlarian gitu loh ke dalam sana. Ya. Ya, sepertinya dengan kehadiran kita untuk di ruang belakang ini, mereka kayak ingin memberitahu teman-teman di sini ya. Assalamualaikum. Nah, ini sepertinya ada rasa-rasa aduh ya, maksudnya beda sama yang iya. sebelumnya. Tapi seakan ini kita diarahkan untuk apa di sana kita belum tahu ya pada saat Iya. kita ya. Cukup kuat juga ya. Kuat. Ya. Kalau kita lihat Boleh di sini ya. Iya. kuat. Lupa ya. Ini juga Oh, mungkin iya. ada tempat bekas ritual gitu ya. Iya, coba kita lihat ke sana dulu sebentar ya, ikuti gerakan. Iya. Karena ini keluar arahnya juga Keluar ya, Abah ya. seperti itu ya. Ayo, tetap berhati-hati ya. Di rumah ini ya, di rumah Iya. apa namanya, rumah Pak Raden ya. Iya. Di suatu ruangan yang memang di sana kita lihat posisi langit ya. Dan ini saya rasa, saya yakin Teh Maya pun tahu ya jenisnya. Cukup Apakah kuat ya, cukup kuat di sini ya, Pak. Iya. Dan saya melihat juga sepertinya di sini seperti ada bekas pohonan besar mungkin ya. Iya. Bisa dijelaskan Teh Maya? Oke, ini memang benar juga sama Abah tadi. Iya. Kalau sangat kuat, walaupun di sini udaranya terbuka, ya. Iya. Jadi ini masih kita banyak sekali yang tadi saya bilang banyak sekali mayoritas adalah perempuan. Iya. Ya, di sini mayoritas adalah perempuan. Mungkin dia tempatnya untuk singgah juga. Karena di sini yang tadi kita dilihat di dalam ya, Iya. ada dupa. Jadi seolah-olah ada yang memanggil, ya kan? Ada yang memanggil untuk stay di sini. Iya. Gitu. Dan bisa kita lihat juga di sini Iya. cukup kuat ya. Iya. Coba kita nanti berbicara ya, apakah makhluk yang ada di sini ingin berinteraksi, Iya. berkomunikasi atau tidak? Sebentar ya. Baik, baik. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya beliau tidak ya. Oke. Tidak ya, yang ada. Nah, kalau memang ada, ini kan jejak. Bisa kita panggil untuk Iya. hadir. Iya. Ya, ini tidak ya. Tapi ada ada jejak ya. Iya. Tidak Dari jejak kita berkomunikasi lihat. dengan kita Iya, ya, tidak. Pak. Mungkin dia Iya. baru kali atau Iya. bagaimana ya. Ini dia tidak mau ya, makhluk ini tidak mau untuk diajak berkomunikasi ya. Jadi jejak tapaknya ini tidak mau ya, Baik. karena bisa menghubungkan dengan yang bersangkutan. Iya, baik Abah, baik Abah. Mungkin setelah ini kita akan menuju ke ruangan bawah ya. Iya. Di bawah sedikit saya mau menjelaskan Abah, tema ya. Di bawah itu kita ada kolam renang, ya. Ada basement juga dan ada beberapa ruangan juga. Dan saya rasa di situ sangat cukup kuat sekali ya, melebihi ruangan yang ada di atas ini. Mungkin kita bisa langsung ke bawah ya. Iya. Yuk, langsung.
sudah dirasuki oleh makhluk yang ada di sini. Ini cukup kuat sekali. Kita bisa lihat. Sampurasun. Saya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu siapa macam-macam di sini? Ya. Di sini saya dan tim Berani masuk ke sini kamu? Siapa kamu? Itu bagus Burhanuddin. ya. Ya. Itu bagus. Paham? Dari Banten rupanya kamu ya? Iya. Ini cukup kuat sekali nih Abang. Buat. Jadi ini sesosok ya. Sesosok mohon maaf. Inilah yang dinamakan Ki Jalu. Ya. Dan ini penunggu yang sangat kuat di Iya. sini. Ya. Ini Ki Jalu. Ki Jalu, apakah Anda bisa berkomunikasi dengan kita? Jauh ke sini. Ki. Ada apa ini Ini semua? dulur silaturahmi. Ya. Ada apa di sini semua? Silaturahmi. Ya. Saya ingin bersilaturahmi di sini dengan tim yang lain secara baik-baik gitu. Dan ada beberapa yang memang ingin kita sampaikan. Bisa berkomunikasi dengan kita. Musik saya. Ya. Kalian semua mengusik saya. Mengerti tidak? Kami. Ki. Ampura ya. Abdi datang di dia untuk mengusik, ya. Abdi beda yang dulu dengan yang lain ya. Terang Aki. Udut. Bisa Dulu. ya ini Keluarga. saudara semua. Keluarga kami. Ki. Berapa lama Aki di sini? Ki? Hah? Ki? 125 tahun. Ya. Cukup lama sekali ya. Cukup lama ya Ki ya. Aki, duduk. Duduk Aki. Saya ingin bertanya kepada Aki. Duduk. Aki, kenapa Aki memilih tempat ini untuk Aki tinggal? Daerah Ini. Kapuasa. Sebelum bangunan ini didirikan, Ya. ya. Jadi Aki ini di wilayah ini Ciputat Kelurahan Serua, ya. Ini sudah ada beliau di sini, ya. Sebelum ada itu memang. Ya, dan ini mohon maaf, beliau ini bukannya sejenis bangsa jin, Ya. tapi sejenis ruh yang sudah sangat tua, ya. Jaluk Aki, meneng. Abdi teh manusia sempurna. Aki encan boga ia teh jasmani. Terangan. Turut kopi. Ya. Bukan bentak. Saya siapa kamu berani bentak? Abdi teh tuh bagus Burhanuddin. Ya. Terang Aki. Generasi. Atau generasi. Ya. Generasi Akinya. ya. Lamun ieu teh Aki torek ieu. Lamun teh torek ya. Nah, torek ieu. Torek Aki. Bisa dengar Aki? Ini kita sedikit sulit ya, Bay, untuk berkomunikasi dengan. Ya karena ini bukan mohon maaf ya, Mas Arifin, ini bukan bangsa Jin. Iya. Ini leluhur. Ya. Leluhur ya. Bentar ya. Ki, ampurannya Ki ya. Bisa minum. Saya berharap tadi bisa berkomunikasi dengan Jalu tadi. Gini, Agar kita bisa beliau ini merupakan salah satu tokoh.
saya lupa namanya itu, yang jelas ada 3 bayi. Lalu saya sangat suka sekali itu, belakangnya ada sarinya, ya. Jadi tokoh. Beliau asal usulnya Jalu itu dari Jawa Barat, Banten dulu Jawa Barat, ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin hijrah beliau pada saat itu di bumi wilayah Ciputat, Kelurahan Seruan. Jadi seperti itu ya. Tadi saya cukup sedikit berharap ya, Abah ya, ketika tinggal memasuki grup kita, saya bisa mendapatkan jawaban dari semua ini. Ternyata kita sedikit sulit untuk berkomunikasi juga ya dengan beliau. Ini jadi gini, perbedaan bangsa jin dengan leluhur itu sangat berbeda. Berbeda ya. Ya, beliau tidak ingin keramaian. Iya, betul. Beliau hanya ingin ketenangan, baru beliau akan berbicara. Ya, jadi seperti itu. Sedikit nggak terima dengan kedatangan Iya. itu. Ya, jadi seperti itu ya. Baik, Abah, temanya kami ini kru kita kasihan juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Ya, oke, kita advice baru saja kru kita dimasuki dengan makhluk yang bisa disebut namanya Ki Jalu. Tadi saya sangat berharap sekali untuk bisa mengetahui jawaban dari semua ini. Ternyata yang tadi saya bilang sulit sekali ya untuk berkomunikasi dengan kita. Mungkin di ruang bawah kita bisa menemukan beberapa makhluk lagi yang bisa memberikan jawaban kepada kita. Tempat lagi yang mesti kita explore. Explore, ya. Ya. Ini saya tekankan lagi, ini adalah ruang atas ya. Iya. Ruang atasnya Jadi kita masih ada menuju ke Ke ruang bawah. Itu ada base camp yang tadi saya bilang sama kolam renang. Iya. Nah, di situ di sini tempat dari pembantu yang memang lengkap. Iya. Dan sangat jelas sekali ya, kalau di sana udah menjadi rawa-rawa gitu ya. Oke, langsung kita ke bawah ya. Hati-hati. Hati ya. Ya. Memang di sini cukup licin sekali ya lantainya. Iya betul. Nah, di sini banyak serpihan ya. ya karena sudah sekian lama ya. Iya. Ini tidak dihuni ya. Juga masuk. Ini sedikit hati-hati ya kalau tangganya Iya banget. Iya. Tidak ada pegang. Tolong dipandu ini ya. ya, hati-hati ya. Untuk tangganya harusnya jangan dipilih. Luar biasa sekali. Nah, mungkin sistem pembuatannya seperti itu ya. Nah, di ruangan ini apa Gimana? Teh Maya bisa kita lihat di sini cukup berantakan sekali ya dibanding di ruangan atas ya. Dan di sini sepertinya banyak juga nih makhluk-makhluk yang sudah menunggu kita di sini bisa diterawang oleh Teh Maya Safira. Ya. Nah, coba Teh Maya dijelaskan. Ya. Silakan. Sebentar Abah, sebelum Teh Maya menjelaskan, kita ngerasa nggak sih kayak seperti ada angin Iya, yang terasa. Kerasa Iya, banget. ini Kerasa banget. terasa banget. Iya. Ini baru di belakang saya nih. Iya, tadi baru saya mau ngomong gitu ya. Jadi dia tuh ikut jep gitu. Ini lewat di antara kita. dengan kehadiran kita Iya, ini semua pada masuk gitu iya, ya. iya. Jadi dia yang dari sini, dari sana, itu ikut Iya. yang Oke, bisa Ini dijelaskan. bisa berinteraksi langsung dengan Teh Maya ya, karena sudah ingin ya. Iya. Jadi intinya silakan dijaga batasannya. Beliau hanya ingin menyampaikan nanti melalui Maya, silakan Iya. Maya dianalis ini semua. Iya. Ya. Oke. Mungkin dari Kak Mei ingin bertanya, silakan Kak Mei, bisa diwakilkan lebih. Iya. Ini kan sebenarnya rumah kosong sudah lama ya. Iya, betul.
saya juga pengen tahu selanjutnya, maksudnya terawangan dari Teh Maya sendiri gitu, maksudnya yang Dari awal ya seperti itu. ya yang tadi di awal pun juga saya sudah berkomunikasi ya. Di awal itu sudah ada yang sosok tinggi besar juga. Dia sudah ada penjaganya di sini dan di sini yang berkali-kali juga saya sudah katakan ini adalah mayoritasnya adalah perempuan primadonanya. Dan sebenarnya ada satu itu dia si baju merah. Oke. Itu dia memang dari tadi tuh hanya memantau dari atas ke bawah. Gimana kita gitu. Gimana bagaimana sih yang kita lakukan, akan kita lakukan. Iya. Di sana pun juga. Nah, boleh kita sambil bisa masuk di Saya sini. lihat ya. Oh, satu ini. Iya. Sepertinya ini musola ya. Lumayan besar ya kalau dilihat kan ini besar. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa mimbarnya ini Ini kamar mandi. kamar mandi? Sudah itu dia. Jadi ini tidak perlu dibahas terlalu Iya. jauh. Iya, karena memang bangunan ini dibuat oleh seseorang. Mungkin ada suatu maksud dan tujuan. Iya. Jadi kita hanya mengetahui. Silakan untuk mengenai kronologisnya. Iya. Ya. Oke. Maya ya. Kita ada di ruangan ini ya. Baik. Nah, ini dimensi roomnya sangat jauh. Iya betul. Jadi seperti itu. Bisa saya bertanya? Silakan. Ya, Maya, mungkin dari secara pengalaman Teh Maya ya, saya lebih ingin tahu sih dengan konsep yang dibentuk seperti musola. Tapi kita bisa lihat dari mimbar ini yang tadi barusan Teh Maya jelaskan kepada kita juga, kenapa ada tempat untuk bercuci tangan, ya, terus ada kamar mandi. Kenapa? Mungkin saya bisa dapat jawaban ini. Ya, apa yang saya lihat ini adalah memang si yang punya Om yang pertama kalinya itu membuat mungkin tempat memudahkan. Jadi dia beribadah kan ada ya untuk tempat ininya gitu kan. Jadi mungkin dia ini mungkin dari aura dingin sebelah sini kan mungkin kiblatnya ya. Kiblatnya di sana. Jadi ini pintunya. Kalau kita kan bikin kamar mandi pintunya biasa. Nah, ini dibikin seperti ini. Jadi biar menandakan itu musola. Iya, menandakan betul tempat ibadah mereka. Jadi bikinnya kan konsep seperti ini. Iya. Gitu. Cukup jelas buat saya sih. Oke, mungkin kita bisa langsung menuju ke basement ya, kita nomornya ya, sambil kita menjelaskan. Oke, mulai dari sini. Kita diperbolehkan. Boleh. Silakan. Nah ini saya masih kurang cukup jelas ya, Abah ya, kami semua ya. Baik, tadi mendengar juga ya, sebelum kita melangkah ke sana sudah ada yang nipu kita ya dari samping dari terowongan itu ya. Tapi sebelum kita ke sana kita juga ingin sedikit lebih tahu di sana ada apa ya, karena ada berbentuk bangunan juga. Kita eksplor juga untuk lebih dalam. Dari Teh Maya, seperti apa Teh Maya penglihatannya di salah satu bangunan ini di depan kita? Ini apa ya? Kalau saya lihat itu dia kayak menuju ke kolam renang. Jadi depan sini nih si
yang loncat Ya. itu memang ada di sini. Ya, di sini ada kayak semacam ruangan, depan sini itu ruangan ya. Ruangan mungkin tempatnya itu adalah memang di dalam sini kalau si pembantunya ya. Di sini. Jadi tempat main gitu apa seperti apa tema ya? Tempat dia tidur kayaknya sih. Oh, oke. Di sini. Ya, ya. Ditaruhnya di belakang. Jadi lihat bentuknya pun juga sudah Cukup aneh ya dan spooky ya. memang banyak pepohonan yang rindang Iya, sekali ya di bangunan ini ya. Dan dibentuknya seperti gua gitu ya. Jadi kayak semacam garasi. Ya kayak model garasi gitu, cuman tapi bentuknya luar biasa. Tapi kita bisa sambil jalan dan Iya, menjelaskan karena kita perlu tahu juga sudut ini seperti apa bangunannya. Memang ruangan ini hanya sebatas seperti ini ya, tema ya, apa bentuknya. Memang di sana ada jalan, cuman ada toko perawat sekali, berantakan sekali. Dan di sini juga ada ruangan lagi nih, tema ya. Bisa dilihat tema ya, di ruangan ini tema di dalam. Nah, iya kan saya bilang ini ada yang berhubungan satu sama lain. Jadi ini ruangan pembantu ya. Iya, pembantu rumah tangga yang meninggal di sini ya. Jadi di sini kamar mandi, ini ruangan utamanya. Ini adalah apa ya? Ruangan juga ya? Iya, ruangan Cuman, juga. gelap sekali. Iya, bisa. Seperti kamar juga kali ya. Mungkin Kalau mau kita naik, coba. Oh iya. oke, seperti ruangan. Mungkin Kita- di sini ini ya tema ya. Bisa dibilang juga dulunya tempat si pembantu ini mungkin bekerja, Iya. cuci atau seperti apa di sini. Iya. Ya? Cukup luas juga ya. Mau kita naik? Bisa ke atas kita? Bisa. Bah? Coba Pak. Apakah kita boleh naik ke sini, Pak? Iya. Bentar ya. Karena dimanapun juga kita harus apa ya, super hati-hati ya. Jangan sampai kita ya kalau kita oke diperbolehkan kita. Kalau tidak, nah ini kita sebagai bukti ya. Ya. Mungkin pada saat itu apa yang disampaikan Teh Maya itu benar. Iya. Ya. Di sini tempat kamar pembantu yang beliau sudah pindah ke alamnya ya. Jadi kita tidak perlu ya untuk sana. Bukan berarti kita tidak berani atau apa ya untuk mengeksplor di tempat ya. Tapi kita lebih baik ikuti arahan sesuai awal tadi. Iya. Ya, oke. Oke. Seperti niat kita Iya. juga ya. Iya. Niat Ini kita. sebagai bukti ya. Baik. Oke, Abah, Teh Maya, kita langsung ke sampai sebenarnya ke sana di kolam renang. Oke, dulu. Dari ruangan itu kita bisa lihat mungkin kenapa? Kenapa? Ya, nggak apa-apa. Relax. Teh Maya relax. Oke. Dari ruangan itu yang tadi kita lihat sama-sama yang memang sudah jadi tempat sarang kelelawar juga ya. Dan di sini banyak pepohonan yang cukup besar sekali ya. Dan memang sangat terasa kuat gitu ya, Abah ya. Betul. Ya. Dan di sini kita cukup hati-hati juga karena jalan menuju kolam renang sedikit berbahaya juga. Iya, banyak pecahan-pecahan Silakan pelan-pelan ya. keramik. Tapi dari penglihatan Teh Maya saat kita menuju ke salah satu tempat ini seperti apa Teh? Yang tadi sebelum kita ke sana ya. Nah, kita saat ini kan sudah menuju ke arah kolam renang ya, Pak ya. Tadi sebelum kita ke ruangan yang sebelah sana, Oh, tadi kita bolongan. juga sudah mendengar ada yang menipu kita di Ya, area ini. ya. Seperti apa Teh Maya? Bisa dijelaskan? Ya, kalau ini sih masih kayak apa? Ada pocong, ada pocica ya. Kalau pocica, Dan memang sedang melihat iya. kita ya. Iya, ada pocica gitu kan di sebelah sini juga. Iya. Tidak apa namanya? Tidak. Tidak. Hati-hati ya, ini tajam sekali, berbahaya.
Berantakan sekali ya. Iya. Lihat ya. Awas, ini ada ranting. Ada ranting. Rantingnya. Kita ke kanan. Nanti Kanan. Malam ini benar-benar cukup Uki. seru ya untuk kita mengeksplor dari salah satu rumah angker ini yang bisa disebut rumah Pak Raden lah, ya kan. Seperti Kak Mei tadi, kenapa Kak Mei di ruangan yang sebelah sana itu Kak Mei sedikit Aura itu nervous. iya, mukanya Kenapa, itu langsung Kak Mei? berubah. Ya. Perasaan saya tuh lebih beda di ruangan yang tadi ya. Jadi lebih kayak ada rasa takutnya tuh tinggi. Iya, iya. Iya. Karena memang tadi yang dibilang sama Abah TB, lokasi itu memang tempat di mana pembantu Bunuh diri? Iya, bukan. Yang Oh, yang lompat itu. ya tempat tidurnya dia. makanya kita sambil jalan ke arah sini. Di sini kan kolam renang yang tadi saya jelaskan kepada rekan-rekan juga, di mana kolam renang ini bersampingan dengan basement. Tepatnya di lantai 2 itu dari ruangan yang barusan Abah saya jelaskan. Ini kita sudah menyambil ke arah kolam renang, Bah. Ya. Yang dimana kolam renang ini bersampingan dengan basement. Ya. Nah, di lantai 2 di atas nanti kita bisa lihat langsung. Di situ adalah lokasi di mana Ya. pembantu itu loncat, Abah. Nah, kita di sini belum tahu jelas ya bagaimana si pembantu ini loncat karena apa, kita belum tahu. Tepat, Abah, di depan kita ini adalah lokasi di mana almarhum pembantu itu loncat untuk berbunuh diri. Nah, kita bisa langsung bukan ya, kita bisa lihat langsung ya. Di situ ada kolam renang, ayo. Di bawah ke tempat kolam renang ya. Hati-hati ya di sini ya. Iya, tar. Saya bantu ya. Pelan-pelan. Ayo, lihat bawah. Jalannya agak turun ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kolam renang ini dulunya cukup indah, Abah. Ya. Iya. Dimana tempat-tempat untuk Santai. santai, menghilangkan penat, ya. Terus ada pendoponya juga ya. Iya, jadi mereka berenang di sini, istirahat di situ sambil minum kopi apa gitu ya. Dan cukup luas sekali ya dari kolam renang ini. Karena memang didesain untuk bersantai-santai dengan keluarga ya, apa ya. Beristirahat. Ya, tapi di sini dari temanya sendiri melihat seperti apa? Ya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu banyak interaksi karena kan di sini memang ruangan terbuka. Iya. Nah, terus mungkin kita nanti akan ke sebelah sana kali ya. Iya, iya. Nah, Oke. Karena ini cukup berbahaya juga ya, Pak Iya, ya. iya, Lokasi-lokasi licin. untuk kita explore, kita langsung aja ke menuju ke basement ya. iya ya betul. Kita balik lagi ke sana ya berarti ya. Iya. Oke. Hati-hati ya. Oh situ. Ke sini. Oh, sini ya. Senternya mana? Ya. Cukup jelas sekali ya tempat kolam renang ini, dan sekarang kita menuju ke salah satu basement. Dan ini di mana kita harus berhati-hati ya. Oke. Saya coba angkat dulu ya buat coba pelan-pelan. Lihat di bawah. Banyak sekali ya ranting-ranting yang hati-hati. Hati-hati ya. Alright. Kita memasuki basement ini pelan-pelan ya. Saya izin pakai masker ya. Iya. Jadi karena debu banget. Hati-hati. Ini basementnya yang kita lihat ya, Mbak ya. Ya. Sepertinya memang belum jadi ya, Mbak. Pemiliknya Ya.
bisa dibilang gitu, ini lantai dasar ya atau basement ya. Ini untuk tempat di mana menyimpan barang-barang bisa jadi di sini, dan tempat peristirahatan dari orang-orang seperti pekerja oleh pemiliknya ya. Tapi ini lebih dominan laki-laki ya? Tempat-tempat maksudnya tempat peristirahatan laki-laki. Laki-laki di sini, belum. Ya memang bentuknya seperti basement pada umumnya ya. Masih ada kasur. Ya baik, dan memang cukup sempit aja sih terlihat. Ya. Jadi ini tempat yang merupakan mes ya, mobil boleh kita sebut mes karyawan ya. Iya. Mes karyawan dibangun sekian rupa, dan bagaimana kita juga tidak mengetahui ke dalam apakah itu basement yang dibentuk sekian dengan corak desainnya itu mungkin mengandung sesuatu makna bagi jadi seperti itu ya. Jadi silakan Mas Latif. Ya baik, Mbak Dede, Teh Maya, dan Kak Mei, kita sudah cukup puas ya untuk mengeksplor tempat ini dari awal pintu utama sampai di basement ini, dan banyak yang sudah banyak yang kita eksplor ya. Dan banyak yang kita ketahui juga dari rumah ini. Nah baik, mungkin kita untuk pemirsa Inner Ice ya semuanya, kita juga masih banyak tempat-tempat misteri lainnya ya, yang mau untuk kita kuak. Baik Abah Tebe, Teh Maya Safira, dan Kak Mei, malam ini kita sangat cukup puas ya. Betul. Telah mengeksplor dari rumah angker ini, mulai dari pintu utama sampai basement. Betul. Ya. Dan banyak kita mendapatkan jawaban dan yang kita sudah puak ya. Iya. Nah, terima kasih banyak juga untuk Kak Mei sudah mau menyempatkan waktunya untuk menjadi bintang tamu di program Inner Ice. Sama-sama. Ya, semoga Kak Mei tetap sukses ke depannya. Amin. Dan sehat selalu ya. Amin. Ya. Untuk kalian pemirsa Inner Ice dimanapun berada, tetap ikuti program ini karena masih ada beberapa episode selanjutnya dan masih banyak juga tempat-tempat misteri yang akan kita eksplor. Untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Patria TV. Saya Alvin Barata. Saya Maya Safira. Saya Tubagus Burhanuddin. Saya Maya Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Inner Ice. Oke, silakan. Coba ya. Saat ini saya sudah dengan Gilang Altario ya. Ya, bro. Tadi kan saya dan teman saya sudah mengeksplor ya tempat ini ya. Iya. Cukup seru sekali. Yang dimana tadi ada beberapa juga makhluk-makhluk yang sudah termasuk ya. Nah, saya mau tanya nih sama Gilang. Gilang kan asli dari sini ya. Saya asli orang ini. Nah, bisa dijelasin tempat ini tuh seperti apa sih dari pengalaman Gilang sendiri? Kalau tempat ini ya yang udah dulu angker bang. Dari keluarga saya juga, saya juga bilang sini tempat angker. Iya. Sampai saya nongkrong di luar, itu kayak ada aktivitas di dalam bang. Padahal rumah ini udah berapa tahun kosong. Kayak gitu. Dari tahun berapa tuh? Kosongnya sih dari tahun 2016. Iya. Sekitar tahun 2020 kemarin nongkrong di depan. Itu kayak banyak orang di dalam. Nah, yang Gilang dengar tuh aktivitasnya seperti apa tuh selain suara-suara ramai? Terutama yang paling sering nangis. Nangis ya? Nangis. Terus apa lagi? Nangis terus ketawa. Oke. Sama suara anjing bang. Nah, tadinya tempat ini tuh emang digunakan untuk apa sih, Lang? Ini rumah
cuman ada kantornya juga bang. Nah dulu sempat jadi kayak kebun binatang rumahan juga. Iya. Nah dari Abah mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Gilang. Jadi yang dimaksud Gilang itu ada suara rame ya saat rumah ini sudah seperti ini. Iya di sini. Jadi banyak seperti ada aktivitas yang tidak terlihat ya. Nah iya. Dan ini mohon maaf ya Mas Alvin, ini kalau saya lihat ini banyak sekali ya corak-corak bekas konsumsi Cina. Iya. Ini Banyak sekali ya. Jadi kemungkinan ini yang memiliki rumah ini paham terhadap spiritual khususnya dari dataran tanah Cina ya. Iya. Jadi seperti itu apakah dia ingin meraih kemakmuran dengan cara-cara beliau ya, karena kita masing-masing punya cara ya atau dan ini kita lihat ya ini kertas seperti ini kebanyakan ya Mas bilang ya Mas Alvin, nah ini kalau kita lihat ya dengan logo tengah emas ya ini ada maksud tertentu dan ini kita lihat ada suatu corak mahkota ya dan bisa juga ini pemilik rumah salah satu keterkaitan dengan dataran Tuhan Siang ya. Ini ketika beli si mantra-mantra juga ya Pak? Ya ini merupakan mantra-mantra ini segitiga mahkota berlian ya jadi seperti itu. Nah, oke untuk Bro Gilang nih, tadi kan lo ikut juga nih mengeksplor dari rumah ini. Ya. Nah, yang lo lihat sendiri bagaimana tuh pas waktu saya dan rekan-rekan yang lain mengeksplor. Awalnya aja. Aja kan? Iya, itu beda banget. Makanya saya rasa kemarinan sama sekarang sini itu beda kayak aman-aman aja. Nah, pemirsa, seperti Bro Gilang yang sudah jelaskan juga ya, karena Bro Gilang ini tadi sudah mengikuti kita mengeksplor dari rumah ini, ya kan? Dan ternyata dari rumah ini, alhamdulillah aman-aman aja, dan tidak ada hal-hal yang membuat kita membuat kita seperti orang yang di luar sana bicarakan lah, ya kan? Alhamdulillah sih nggak ada apa-apa. Mungkin dari Abang. Ya, saya mau tanya Gilang. Untuk eksplorasi ini Gilang sudah beberapa kali untuk mengikuti ya dari tim-tim lain ya. Ya, sekitar 5 kali Pak. 5 kali. Lalu diantaranya ada tidak yang fatal ya? Apa terjadi kegagalan atau apa ya? Terjadi suatu tragedi atau apa dalam eksplorasi? Paling ya ini Pak, paling kesurupan pingsan nggak bisa bangun. Itu. Nah, lo bilang ada nggak sih kejadian-kejadian dari beberapa YouTuber yang ini ya, maksudnya yang menyeramkan lah kejadian? Ada Bang. Kalau sekarang kan biasa-biasa aja gitu ya, tenang ya. Kalau kemarin ada yang mencekam Bang. Apa tuh? Itu di kolam renang. Di kolam renang dia ketarik Bang. Benar-benar ketarik? Ketarik kakinya ketarik. Lalu Masuk. setelah ketarik? Ya timnya dia langsung datang Maksudnya ketarik itu ke dalam kolam renang? ke dalam kolam renang. Itu dia. Nyebur. Oke. Dan kedalaman kolam renangnya berapa? Itu sekitar 2 meter. Makanya ada tim ini saling ngecek juga. ya, karena bilang tadi juga saya sempat merasakan hal yang sama pada waktu di depan di saat saya dan rekan mau masuk ke pintu tamu, saya didorong tuh ya tadi tuh Abang, ya kan? Iya. Nah, karena kita sedikit kesulitan untuk berkomunikasi dengan penunggu yang ada di sini gitu loh. Karena mau gimana pun kita harus izin, bukan gitu ya Pak ya? Iya. Gitu loh. Bisa dilanjutin lagi? Ya jadi maksudnya itu setelah ketarik, lalu tim bantu dalam mengangkat atau gimana? Sehingga terjadi korban atau tidak? Langsung bantu narik doang Pak. Gilang ada ya pada saat Ada itu? yang kontrol. Dan bersyukur sekali ya bilangnya dengan kehadiran kita di sini juga kita menolong dari rekan Ya kita alhamdulillah. untuk apa ya namanya menyelesaikan hal-hal yang tertunda kemarin itu ya. Iya. Jadi, rekan kita. Dan ada satu lagi Bang. Apa tuh? Bang? Jadi kan yang tadi ke basement. Nah, iya. Itu explorer lain.
nggak ada yang berani ke sana dan saya nggak izinin juga kalau dia belum benar-benar siap. Oke. Jadi baru tim Inner Ice doang yang baru masuk ke basement itu. Oh, itu benar-benar baru dari Inner Ice ya? Iya, baru tim Inner Ice doang. Soalnya di situ pusatnya, benar-benar pusatnya. Kita nggak sembarangan juga ngasih explore lain masuk ke dalam situ, kan ngerinya ada kejadian yang enggak. Iya. Ya karena tadi itu bro bilang sempat kejadian yang tadi saya jelaskan di depan ya Abah ya. Dan Abah pun langsung berkomunikasi dengan yang di depan gitu loh. Penjaganya ini ya alhamdulillah kita diizin ya Abah ya, bukan begitu Abah ya? Iya. Jelasnya seperti apa itu Abah? Jadi gini ya, dimensi goib itu seperti yang saya sampaikan dengan manusia itu sebenarnya salah satu ya. Tergantung dari nurani kita. Bahwa segala sesuatunya kita jangan sombong aku ya, jangan merasa kita lebih bisa. Karena semua yang ada di sini ini merupakan goib ya. Jadi alhamdulillah ya kita dibantu sama Bro Gilang. Bro Gilang ya. Itu kejadian tadi yang baru masuk ya Pak ya? Itu emang rata-rata explorer yang lain masuk seperti itu juga Pak. Iya, ditunjukkan di sana. Cuman kalau yang nggak bisa izin, nggak bisa komunikasi, ya rata-rata Ada kejadian-kejadian? iya, kejadian kalau nggak dia kesurupan di situ pingsan, Ya. Terus gagal atau gagal, balik lagi ya? dia pulang. Lalu gagal balik dan tidak melanjutkan. Tidak melanjutkan, eksplorasinya, iya. Dan sama satu lagi tadi Bro bilang kan lihat sendiri juga. Ini pesan juga untuk masyarakat yang ada di sini gitu kan ya. Jangan asal untuk membawa barang-barang yang ada di sini ya. Karena ada pesan yang disampaikan kepada kita seperti itu yang anak itu udah izin. Oke, terima kasih juga nih buat Bro Gilang yang sudah mengikuti ekspor tim Inner Ice ya. Pada malam ini Bro Gilang punya channel nggak, bisa di-share pada? Iya, tolong bantu follow YouTube saya Tangsel Berdikari TV dan IG saya Dinamika Tangsel. Ada lagi? Udah. Facebook? Sama IG saya juga Gilang Atari 22. Oke, untuk teman-teman sekalian jangan lupa ya untuk subscribe channelnya dari Bro Gilang dan follow juga beberapa media sosial yang tadi Gilang jelaskan. Untuk pemirsa, saksikan terus program Inner Ice di Patria TV Channel. Terima kasih. Top dah. Inner Ice. Top.